Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan buat dulur-dulur PSHT dimanapun kalian berada. Semoga dulur-dulur senantiasa diberikan kesehatan serta rezeki yang lancar, amin. Nah, oke Pak Dulur, kali ini saya ingin membahas tentang tanggung jawab seorang pelatih. Jadi sebelum kita membahas pembahasan ini lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, buat dulur-dulur yang belum support channel YouTube PSHT Cabang Tebo, jangan lupa untuk selalu support dengan cara tekan tombol like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk ditekan tombol lonceng notifikasinya biar dulur-dulur semua tidak ketinggalan video-video terbaru dan terupdate dari channel YouTube PSHT Cabang Tebo. Oke Pak Dulur, kemarin saya mendapatkan video di dalam grup, dan menjadi perbincangan di dalam grup, di mana ada video seorang warga PSHT dihukum oleh warga PSHT, yakni yang menghukum itu adalah pelatih dia sewaktu dia siswa dulu dulur. Video ini video lama. Kenapa ingin saya angkat? Karena di balik video ini ada kesan-kesan, ada ilmu, ada hal penting yang bisa kita petik. Ini video lama, cuman kita bukan melihat dari sisi videonya, cuma kita melihat dari sisi ilmu yang bisa kita ambil dari video tersebut dulur-dulur. Awalnya saya tidak tega melihatnya dulur, tidak tega melihatnya kok seperti ini, dulur udah sama warga kok diajar, karena belum tahu. Pertama masih dikirim videonya, belum dikasih tahu tentang kronologi ceritanya. Jadi setelah mendapat kronologi ceritanya, bahwasanya yang menghukum mereka adalah pelatih-pelatih atau senior-senior mereka yang pernah ada di saat mereka latihan dulu, yang menemani mereka melean, yang memberi mereka wejangan, yang memberi mereka masukan, yang menambah materi-materi mereka, itulah yang menghukum mereka. Jadi dulur, pelatih tetaplah pelatih. Walaupun sampai kapanpun, sampai sudah tidak ada pun, pelatih tetaplah pelatih. Karena tanpa jasa pelatih, kita tidak bakalan bisa menjadi seorang warga dari persaudaraan sejati trate. Lalu renek pelatih sampai sekarang melatih, kui logika kecilnya. Pelatih tetaplah pelatih. Sampai kapanpun pelatih tetap pelatih. Tidak ada yang namanya mantan pelatih. Kecuali kalau mantan siswa ada, tapi kalau mantan pelatih tidak ada. Walaupun mohon maaf ngomongnya, misalnya saya melatih seorang siswa 30 tahun ke depan, tiba-tiba siswa saya ini menjadi seorang tingkat 2. Ya dia dulu tetap siswa saya, walaupun udah beda pangkat ibaratnya, dia tingkat 2, saya tingkat 1, tapi dia dulu tetap siswa saya. Dia dulu yang latih tetap saya, dia dulu yang memberikan materi tetap saya, itu ibaratnya, itu contohnya. Jadi di balik video tersebut, saya mengambil hikmahnya, betapa sayangnya seorang pelatih mereka, betapa cintanya seorang pelatih mereka kepada mereka ini. Ya terus terang aja, walaupun hukumnya secara pendekar, ya pendekar kan kayak gitu hukumnya, ya diongkong-ongkong, ya memang dihajar kan gitu, namanya pendekar, bukan digebui, bukan, ya memang kayak gitu, seperti mereka siswa dulu. Ya seperti itulah cara didikannya seorang pelatih kepada siswanya. Saya akui betapa bagus jiwa pelatih mereka, betapa bijaksananya pelatih mereka ini. Walaupun mereka sudah warga, tapi mereka merasa dia dulu siswa saya masih punya tanggung jawab kepada mereka. Di saat mereka berbuat salah di luar yang menjelekkan nama organisasi, yang merugikan nama organisasi, saya masih punya tanggung jawab untuk memberi nasihat kepada mereka. Tetapi karena mereka sudah menjadi pendekar, nasihat itu sejenis, nasihat itu harus sesuai, setimpal dengan bagaimana cara menyikapi seorang pendekar. Saya salut sama jiwa pelatih mereka nih, terus terang saya salut. 1001 yang ada pelatih seperti ini. Bahkan terkadang pelatih, termasuk saya sendiri, menyadari di saat siswa saya sudah menjadi warga, ya wes ben lah, deknen wes warga, wes iso mikir di singapin go ADW. Terkadang saya masih mempunyai pikiran seperti itu. Tapi setelah saya melihat video ini, betapa bagus jiwa warga-warga yang ada di sana yang menghukum dulur-dulur PSHT yang sudah menjadi warga, yang konon mereka adalah siswa mereka. Saya salut sama jiwa-jiwa pendekar yang seperti ini. Memang kalau dipikir-pikir, memang benar, tanggung jawab seorang pelatih itu sampai kapanpun bakalan
menjadi tanggung jawab mereka. Walaupun bagaimanapun, walaupun dia sudah jadi warga, tetap tanggung jawab mereka, karena sikit oke, siti oke, ilmu mereka itu dari kita. Kalau mereka menyeleweng dari ilmu yang kita kasih, kalau mereka menyalahgunakan ilmu yang kita kasih, ya kan kita yang mempertanggungjawabkan sama Tuhan besok. Kira-kira ada nggak yang salah pemberian sama kita atau salah penyampaian sama kita, sehingga siswa kita dulu menjadi seperti itu. Makanya sebenarnya kalau dilihat kasat mata tidak tega melihat videonya, cuman setelah kita melihat kronologinya, ya memang itu pantas, karena itu tanggung jawab kita sebagai pelatih walaupun dia sudah menjadi warga. Saya sangat salut sama jiwa Mas pelatih ini, serius. Saya sangat salut sama jiwa warga-warga yang menghukum mereka. Mereka berbuat salah. Saya yakin pasti masalahnya sudah fatal. Memalukan organisasi atau membuat rugi organisasi atau membuat kekacauan di dalam lingkungan masyarakat. Jos Mas, jiwa sampean aku ngeten pokoknya sampean. Jiwa sampean ini ngeten pokoknya. Jos. Jadi buat dulur-dulur PSAT, hargailah seorang pelatih kita. Sampai kapanpun, sampai mereka sudah tidak ada pun di dunia ini, mereka tetaplah pelatih kita. Tanpa jasa mereka, tanpa perjuangan mereka, kita tidak bakal bisa sampai ke titik ini. Kita tidak bakal bisa memakai atribut seperti ini. Kita tidak bakal bisa mempunyai sedulur sebanyak ini gitu loh. Terkadang kita tuh, ya termasuk saya sendiri, di saat kita sudah menjadi warga, kita lupa daratan, kita lupa segala-galanya. Terkadang udah petentang-petenteng, terkadang kita di depan pelatih kita pun ngomongnya udah gede. Pelatih kita ngomongnya gini, kita ngomongnya gini di depan pelatih kita, sedangkan pelatih kita tahu kapasitas kita tuh seperti apa gitu loh. Jadi setelah saya melihat video tersebut, saya berpikir ada bagusnya juga metode seperti itu diterapkan di era saat ini. Ada bagusnya juga, ya ada juga dampak negatifnya. Pasti semua itu pasti ada pro dan kontra. Kontranya apa? Lu sudah jadi warga kok diajar, kok kayak gitu, udah jadi warga dulur dia kok diajar. Itu pasti kontranya pasti seperti itu. Karena saya pun menganggap di saat melihat video itu seperti itu. Tapi setelah saya melihat kronologinya dari awal sampai akhir, bahwasanya mereka membuat kesalahan yang membuat malu pelatihnya, yang membuat ketidaknyamanan di suatu lingkungan, saya baru paham. Memang apa ya, peran pelatih ini sangat penting dan tanggung jawab pelatih pun sangat besar gitu loh. Yo, balik. Oh, curus sangat tengah yo. 16. Pak, 16. Ayo. Nah, 16. Pak, 16. Oh, 16 lah. Memang perlulah zaman sekarang ini diterapkan metode-metode yang seperti itu, yang seperti di video yang saya lihat itu. Yang nampaknya perlu, sangat perlu sekali metode-metode seperti itu diterapkan. Selain membuat jerah seorang warga untuk melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri, yang merugikan organisasi, yang merugikan lingkungan sekitar, pasti mereka mikir 2, 3, 4 sampai 100 kali. Karena ya tadi, karena efek tadi. Nanti aku kalau berbuat kesalahan bakalan seperti itu kan lagi. Nanti aku kalau dibuat kesalahan bakal di seperti itu kan lagi. Jadi mereka takut. Takut, lama-lama terbiasa berbuat baik kan gitu. Diawali dengan ketakutan tadi itu karena sudah kebiasaan, jadi mereka sudah tidak berbuat hal yang seperti itu lagi. Jadi saya terus terang aja, saya sangat ngeten karo jiwa-jiwa sampean Mas. Sampean kebijaksanaan sampean terhadap siswa sampean sangat-sangat luar biasa. Walaupun mereka sudah warga, sampean masih berpikir bahwasanya mereka tuh adik saya. Mereka adalah
Mereka itu sajian saya yang merajang-rajang cabai, saya yang membuat sayur, saya yang mengelola bumbunya, saya yang masak udah mateng, ternyata ngeracuni gitu lebarnya, udah mateng ternyata ngeracuni. Jadi harus saya olah lagi, gimana caranya biar nggak ngeracuni saya makanan itu. Nah kan gitu ibaratnya, saya sangat suka sama jiwa sampean. Jadi mudah-mudahan aja setelah dulur-dulur banyak yang melihat video ini, bisa sedikit banyaknya sampean terapkan metode seperti ini kepada siswa sampean yang sudah menjadi warga, sing dekil, sing nakal, sing ngeyel, ya terapnya kayak ngene iki. Piye-piye mereka siswamu, kita duwe tanggung jawab terhadap siswa kita, walaupun sampai kapanpun kita masih punya tanggung jawab terhadap mereka, karena kita yang memberi ilmu kepada mereka. Takutnya kita ada melakukan penyampaian terhadap mereka, cuma mereka salah tangkep. Itu nanti bakalan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti. Jadi kita tetap bakalan tanggung jawab sampai kapanpun kepada mereka. Jadi dengan cara seperti itu, setelah dia jadi warga, dia membuat kesalahan yang fatal, kita lakukan metode seperti itu, baru kita gembleng lagi dengan omongan yang pedas. Soalnya kalau sudah warga, dia sudah dewasa, dia pasti bakalannya sudah ngerti dengan apa yang kita omongin. Oke, siswa ambien maaf ngomongnya ula-ulu, gomblong. Biasanya siswa banyak seperti itu, siswa. Setelah jadi warga kan dia bijak biasanya. Dia bijak, dia mencari ilmu, wawasannya luas, pikirannya terbuka luas, kritik. Itulah seorang warga PSAT. Jadi kalau kita memberitahu warga PSAT cukup dengan metode yang seperti itu sekali, jebret, omongan pedas sekali, jebret, pasti dia paham. Kalau dia tidak paham lagi, ulangi lagi metode seperti itu, kasih omong lagi, gak paham lagi, ulangi metode seperti itu, kasih arahan lagi, pasti dia bakalan paham. Oke dulur, mungkin video saya cukup sampai di sini aja, kurang lebih saya mohon maaf. Yang jelas, sebelum saya mengakhiri video saya minta maaf kepada orang yang ada video itu. Mana tahu ada yang melihat video saya tersinggung, saya minta maaf pada dulur-dulur yang ada di dalam video tersebut. Yang jelas, maksud dan tujuan saya bukan untuk memamerkan video kalian, keras warga PSAT, bukan. Saya ingin mengedukasi bahwasanya peran pelatih, tanggung jawab pelatih itu begitu sangat besar, begitu sangat penting. Bukan maksud saya ingin yang aneh-aneh, ingin yang neko-neko, tidak. Saya ingin bermaksud, ingin mengedukasi bahwasanya pelatih itu peran dan tanggung jawabnya sangatlah penting. Walaupun siswa itu sudah menjadi warga, walau bagaimanapun dia dulu siswa kita, dia tanggung jawab kita. Di saat dia neko-neko, orang pertama yang wajib memberi saran kepada mereka itu adalah kita. Maksudnya punya masalah di luar keluarga dia ya. Maksudnya masalah dalam konteks organisasi, masalah terhadap organisasi dia lah, ataupun di saat ada orang tuanya yang percaya kepada kita nih orang yang disegani sama dia. Percaya nggak percaya, seorang pelatih PSAT ini ditakuti, disegani sama siswanya sendiri. Jadi kita lah orang pertama yang mampu memberikan masukan kepada dia saat dia membuat kesalahan yang fatal, yang melanggar pepacu-pepacu yang ada di organisasi PSAT, yang melanggar sumpah-sumpah yang ada di organisasi PSAT. Kita lah orang pertama yang memberi nasihat kepada mereka, karena kita seorang pelatihnya. Ketua ranting tidak ada urusan, ketua cabang tidak ada urusan, ketua pusat tidak ada urusan, ketua umum pusat. Kita lah seorang pelatih yang berperan penting memberitahu, memberi saran kepada mantan siswa kita dulu yang sudah menjadi saudara kita, yang sudah menjadi bagian dari kita yang wajib memberitahu. Oke, saya akhiri video saya pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan buat dulur-dulur PSAT dimanapun kalian berada. Semoga dulur-dulur senantiasa diberikan kesehatan serta rezeki yang lancar. Amin. PSAT Jaya. Los Garewel.